Ya, dan kabar petang kita lanjutkan. Jelang pemilihan umum, teror dan gangguan di Aceh meningkat. Baru-baru ini teror keamanan terjadi di Aceh. Salah satu kader partai Aceh ditembak orang tak dikenal pada pertengahan Maret lalu. Ada apa di balik teror yang terjadi jelang pemilu? Kita akan segera berbincang dengan Brigjen Pol Boy Rafli Amar, Karopenmas Polri. Ya. Selamat sore, Pak Boy. Selamat sore. Ya, Pak Boy, ini menjelang pemilu sudah 16 kasus yang tercatat terjadi di Aceh penembakan, dan malam tadi kembali terjadi kasus penembakan yang menewaskan 3 orang. Apakah polisian sudah bekerja dan mengidentifikasi mengenai kasus penembakan yang terjadi belakangan ini, Pak Boy? Iya, pertama kami ingin sampaikan upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi keamanan yang kondusif di Aceh terus kita lakukan, baik itu yang sifatnya preemptif dan preventif ya. Artinya dengan semua pihak, dengan pemangku kepentingan yang ada di sana, bahkan sudah ada juga deklarasi pemilu damai, itu sudah dilakukan. Namun demikian, tentu dengan kondisi atau gangguan keamanan yang terjadi, tidak ada alternatif lain bagi petugas kepolisian untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang terjadi. Dari peristiwa yang terjadi, sekitar yang disampaikan tadi ada sekitar 16 kasus kekerasan, itu sudah sekitar 25 yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Baik itu yang terjadi di beberapa wilayah ya, baik itu di Lek Sumawe, di Biren, dan sekitarnya. Jadi kita terus berupaya memaksimalkan penegakan hukum. Terakhir terjadi peristiwa yang terjadi 1945 tadi malam di Biren. Kita juga telah melakukan langkah-langkah pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Sudah ada 8 saksi, di mana pada peristiwa itu jatuh 3 korban meninggal dunia dan 1 luka kritis. Jadi langkah-langkah ini penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Aceh dengan dibantu oleh tim penyidik dari Bareskrim Polri ini sedang berlangsung. Jadi kami mohon kepada masyarakat tetap memberikan kepercayaan kepada penyidik kami untuk melakukan langkah-langkah secara maksimal. Kita butuh informasi-informasi di dalam mengembangkan fakta-fakta hukum yang ada, dan diharapkan tentunya akan mempercepat proses penyidikan itu sendiri dengan melakukan penangkapan terhadap para tersangkanya. Pak Boy, dari 25 orang yang telah ditahan gitu oleh pihak kepolisian, ini apa sebetulnya motif di balik penembakan tersebut? Ini apalagi belakangan penembakan terjadi pada objek-objek yang menggunakan atribut parpol begitu, Pak Boy? Iya. Dari beberapa peristiwa itu, baik itu penembakan terhadap orang, pengerusakan terhadap pos partai, ataupun penembakan terhadap kendaraan, memang patut diduga di situ memang ada motif berkaitan dengan politik. Karena dari objek-objek yang dijadikan target atau sasaran kekerasan, itu memang ada lambang partai, ada simbol-simbol partai, yang tentunya memang kita duga kuat ini berkaitan rasa ketidaksenangan terhadap satu dengan lainnya, yang tidak bisa menerima dalam hal ini perbedaan pilihan dalam berpolitik. Tentu ini juga berkaitan dengan upaya kita ya, memberikan suatu pencerahan, pendidikan politik kepada masyarakat Aceh agar pelaksanaan pemilu ini bisa aman dan demokratis. Pak Boy, ya tadi Anda katakan ini motifnya politik. Lalu siapa nih Pak Boy yang terindikasi dengan sengaja menciptakan suasana tidak kondusif jelang pemilihan umum? Iya, kalau dibilang siapa, yang jelas orang-orang yang terkait dengan kekerasan itu kita proses secara hukum, tentunya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yang jelas mereka melakukan sesuatu sebagaimana yang tertuang dalam fakta-fakta yang ada. Artinya, apakah partai politik tertentu ada Pak Boy, atau mungkin memang pihak lain, oknum-oknum yang memang menciptakan suasana tidak kondusif? Ya, proses penyidikan memang masih berlangsung. Kami tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa pelaku ini berkaitan dengan partai-partai tertentu. Tetapi biarlah kita lihat sendiri nanti faktanya seperti apa di sidang peradilan. Tetapi yang jelas kita menginginkan mereka yang melakukan tindakan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dan tentunya ini kita sangat memerlukan dukungan dari masyarakat Aceh sendiri. Dan kami akan melakukan upaya-upaya hukum itu secara objektif, transparan, akuntabel, dan apakah berkaitan dengan partai, kami mohon
tunggu di sidang peradilan terhadap fakta-fakta yang akan dilihat nanti. Tapi ada jaminan dari pihak kepolisian ya Pak Boya kalau masyarakat di Aceh bisa melakukan pesta demokrasi dengan aman? Iya, kita berusaha. Kesuksesan pemilu di Aceh tentu tidak hanya dilihat dari bagaimana aparat bekerja. Itu adalah satu aspek ya yang harus kita maksimalkan. Kerjasama Polri dengan TNI di sana, dengan pemangku kepentingan yang ada di sana, dengan masyarakat Aceh. Jadi masyarakat sendiri memegang peranan yang sangat penting agar suasana berlangsung secara demokratis, menghargai perbedaan pendapat yang ada, dan menjauhkan cara-cara kekerasan dalam berdemokrasi. Ini yang harus kita lakukan, pemberian pendidikan politik kepada masyarakat di Aceh. Ya. Baik, terima kasih Pak Boy atas informasinya di Kabar Petang hari ini. Selamat sore, selamat bertugas kembali.